Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Dimanapun anak-anak berada saat ini masih bersama dengan saya Bu Puji Fitrianti dari SMP Negeri 2 Mayang. Anak-anakku, kali ini izinkan Bu Puji ingin menjelaskan tentang jenis-jenis layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Diharapkan nanti setelah anak-anak memahami jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ini, anak-anak bisa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling sehingga anak-anak bisa memperoleh manfaat dari layanan bimbingan dan konseling. Baik, anak-anakku, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Yang kedua adalah layanan informasi. Yang ketiga adalah layanan peminatan. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Yang kelima adalah layanan konseling individu. Yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh ada layanan konseling kelompok. Yang kedelapan ada layanan konsultasi. Yang kesembilan ada layanan mediasi. Layanan orientasi adalah layanan yang bertujuan untuk membantu mengantarkan peserta didik dalam memasuki suasana atau lingkungan baru. Peserta didik baru yang biasanya malu dalam beradaptasi di lingkungan baru bisa memanfaatkan layanan BK ketika MPLS ataupun saat pergantian kelas dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya. Layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait berbagai informasi yang bermanfaat untuk mengenal diri, merencanakan pola kehidupan baik di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Contoh layanan informasi dalam BK antara lain yaitu informasi tentang dampak merokok, informasi tentang bahaya tawuran, ataupun dampak pergaulan bebas. Namun, masih banyak lagi informasi-informasi yang bisa diberikan guru BK kepada peserta didik. Layanan selanjutnya yaitu layanan peminatan. Apa itu layanan peminatan? Layanan peminatan adalah layanan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menyalurkan kemampuan, bakat, dan minatnya agar bisa berkembang secara optimal. Contoh layanan peminatan biasanya diberikan saat perencanaan studi lanjutan, saat pemilihan atau penjurusan pembagian kelas, atau saat pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Guru BK biasanya akan memberikan layanan peminatan ini kepada peserta didik. Layanan selanjutnya yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi atau kemampuan tertentu melalui kegiatan belajar. Contoh layanan penguasaan konten yaitu layanan penguasaan tentang pola hidup sehat, tentang cara belajar efektif, ataupun remaja yang mandiri. Masih banyak pula contoh-contoh layanan penguasaan konten yang bisa diberikan guru BK kepada peserta didik. Layanan selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah layanan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah-masalah yang dialaminya. Contoh masalah-masalah yang dibahas di dalam konseling perorangan antara lain masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, ataupun masalah karir. Layanan selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diselenggarakan dengan membahas topik-topik tertentu yang sedang hangat atau aktual yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi peserta didik. Pembahasan topik dilaksanakan di bimbingan kelompok ini dilaksanakan melalui dinamika kelompok. Jadi pastinya seru dan menyenangkan.
Layanan selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan pembahasan masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok itu adalah suatu diskusi di dalam kelompok di mana para anggota kelompok bisa saling bertukar pikiran dan saling memberikan pendapat tentang masalah-masalah yang dihadapi. Dalam layanan konseling kelompok perlu sekali ditekankan asas kerahasiaan. Mengapa demikian? Agar peserta didik yang mau menceritakan permasalahannya bisa merasa aman dan percaya serta mau menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada kelompok. Layanan selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pemahaman, serta cara-cara kepada konsulti agar dapat menangani masalah-masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Perbedaan mendasar antara layanan konseling individu dengan layanan konsultasi adalah masalah pemilik permasalahan itu sendiri. Jika di layanan konseling individu, pemilik masalah adalah konsulti itu sendiri, namun di layanan konsultasi biasanya pemilik permasalahan bukan konsulti tersebut, melainkan masalah dari pihak ketiga. Layanan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada dua pihak atau lebih yang sedang bertikai untuk membangun hubungan di antara mereka agar terhindar dari pertikaian yang lebih lanjut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang bisa anak-anak peroleh dari guru BK. Silakan anak-anak berkunjung dan berdiskusi dengan guru BK untuk mendapatkan layanan-layanan konseling yang pastinya akan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. BK adalah sahabat siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.